Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurfaliza Ernanda, mahasiswi Universitas Pancasakti Kota Bekasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas ujian akhir semester ganjil dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rasidi, SEMM. Izinkanlah saya untuk menjelaskan Al-Quran surat ke-59, Al-Hasyr ayat 18-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Pada ayat yang ke-18 artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maknanya, menegaskan bahwa takwa adalah melakukan ketaatan kepada Allah sesuai dengan petunjuknya dengan mengharapkan kasih sayangnya, dan meninggalkan maksiat sesuai dengan petunjuknya karena takut terhadap siksaannya. Ayat ke-19 berarti, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Maknanya, mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat. Mereka disibukkan oleh harta dan anak cucu mereka, serta segala yang berhubungan dengan kesenangan duniawi. Ayat ke-20 artinya, tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut, para penghuni surga itu adalah orang-orang yang beriman, yang berusaha menyucikan jiwanya, mendekatkan diri kepada Allah, menjalani hidup dengan berbagi dan peduli. Mereka lah orang-orang yang memperoleh kemenangan mendapatkan surga karena keberhasilannya mengendalikan hawa nafsu dan tipu daya iblis dalam hidup dan kehidupan. Dan selanjutnya, ayat ke-21-24 menerangkan tentang keagungan Al-Quran, menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat kekurangan, dan menyebutkan beberapa Al-Asma'ul Husna dan sifat-sifatnya yang tinggi. Ayat ke-21 artinya, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Maknanya, gunung yang keras dan kokoh bisa terpecah karena sangat takut kepada Allah dan takut ketika tidak melaksanakan hak Allah dalam mengagungkan Al-Quran. Menurut Al-Alusi adalah perumpamaan betapa tingginya kedudukan Al-Quran dan betapa kuat pengaruh Al-Quran dalam menyampaikan nasihat dan teguran. Hal ini dimaksudkan untuk memperingatkan manusia yang meremehkan dan berpaling dari pelajaran dan hukum-hukum dalam Al-Quran.
Ayat ke-22 artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maknanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Apapun yang kita kerjakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa yang manusia kerjakan. Tidak ada yang samar dalam ilmu Allah. Allah mengetahui semuanya dari segala sisi. Allah yang menjaga dan mengingat amalan mereka sampai nantinya akan memberikan hukuman. Ayat ke-23 artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang memberikan keamanan, yang Maha Mengawasi, yang Maha Pekarsa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maknanya, di ayat ini juga disebutkan nama-nama baik Allah atau Asmaul Husna, yakni Raja bagi segala sesuatu yang mengatur segala sesuatu tanpa ada yang menghalanginya, dan juga tanpa ada yang menyainginya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah makhluknya merasa aman dari pendapat perlakuan aniaya olehnya. Menurut Ibnu Abbas, Maha menyaksikan semua makhluknya tentang amal perbuatan mereka, dengan kata lain Dia Maha mengawasi mereka. Ayat ke-24 artinya, Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih padanya, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maknanya, Allah pencipta seluruh makhluknya. Dia mengadakan seluruh makhluk dari tidak ada kepada ada, yang membentuk makhluk sesuai dengan tugas dan sifatnya masing-masing. Kesimpulannya, pada surat Al-Hasyr ayat 18-24 adalah, ayat ini mengandung makna bahwa sebagai seorang muslim hendaknya mendengar dan memahami firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tunduk kepadanya. Umat muslim yang membaca 3 ayat terakhir ini akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore hari. Jika meninggal pada hari itu termasuk mati syahid dan akan mendapat kedudukan yang sama. Masya Allah. Nah, itu dia penjelasan singkat dari saya tentang makna yang terkandung pada surat Al-Hasyr ayat 18-24. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.